Halo semuanya, selamat datang di penelusuran sejarah kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini. Soalnya, kita bakal sama-sama memecahkan kode-kode kuno dan membaca petunjuk yang ditinggalkan sama sebuah peradaban besar dari abad ke-5. Kita akan menelusuri kepingan-kepingan informasi dari masa lalu yang menyusun kisah tentang kerajaan Tarumanegara, alias kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Mari kita mulai perjalanan ini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kita pikirin hal ini bentar. Gimana caranya kita bisa tahu pasti soal peradaban yang berjayanya itu 1500 tahun yang lalu? Maksud saya, boro-boro ada foto atau video kan? Nah, penelusuran kita kali ini tuh bakal kerasa kayak tugas detektif. Kita bakal lihat gimana batu-batu kuno yang tersebar di mana-mana bisa dirangkai lagi jadi satu cerita utuh tentang kejayaan, budaya, dan tentu saja kehebatan teknik tata air mereka yang luar biasa. Nah, buat menyingkap misteri ini, kita punya peta jalan yang bakal memandu bahasan kita hari ini. Mulai dari menelusuri jejak kerajaan tertua di Jawa, mengungkap misteri lewat prasasti, melihat kejayaan di era Raja Purnawarman, mengintip kehidupan sosial dan ekonomi mereka, sampai akhirnya membahas kemunduran dan akhir Tarumanegara. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama, jejak kerajaan tertua di Jawa, asal mula Tarumanegara. Pusat peradaban ini letaknya di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jawa Barat, membentang dari Bogor, Bekasi, sampai ke pesisir Banten di sekitar aliran Sungai Citarum. Pemilihan lokasi dekat sungai ini jelas bukan kebetulan, ini strategi yang cerdas banget. Kalau kita lihat lini masa ini, kita tuh lagi menatap sebuah jendela waktu yang sangat krusial. Tarumanegara ini mulai muncul dan menancapkan pengaruhnya di abad ke-5 Masehi. Selama kurang lebih 200 tahun, dari abad ke-5 sampai ke-7, mereka tumbuh pesat banget sampai menyentuh era kejayaan. Sayangnya, di abad ke-7, penunjuk arah sejarah berubah dan mereka mulai meredup. 2 abad itu mungkin kedengaran singkat ya kalau diukur dari skala sejarah bumi, tapi jangan salah. Dampak yang mereka tinggalkan itu luar biasa masif. Masuk ke bagian kedua, mengungkap misteri lewat prasasti. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah bagaimana cara mereka meninggalkan jejak keberadaannya. Mereka ini nggak ngebangun piramida atau kastil yang menjulang tinggi, tapi meninggalkan jejak lewat medium yang membumi banget, tapi abadi, batu. Bukti-bukti ini yang kita sebut prasasti. Poin krusialnya nih, prasasti itu bukan sekedar batu yang dicoret-coret acak loh. Ini tuh data. Prasasti ini ditulis pakai bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Artinya apa? Literasi dan koneksi intelektual mereka dengan dunia luar tuh udah level atas. Kaum Brahmana waktu itu bisa dibilang kerjanya mirip data saintis zaman sekarang. Mereka lah yang ditugaskan untuk merekam pencapaian penting masyarakat dan rajanya, biar nggak hilang dimakan zaman. Coba kita bedah bukti-bukti ini di tabel. Di baris pertama, ada prasasti Ciaruten yang menampilkan cap telapak kaki raja yang diibaratkan langsung sebagai telapak kakinya Dewa Wisnu. Terus, ada prasasti kebun kopi. Ini unik banget karena justru nampilin jejak kaki gajah yang melambangkan kendaraannya Dewa Indra. Dan yang mungkin paling fenomenal secara historis itu prasasti Tugu. Prasasti ini nggak cuma bicara soal mitologi aja, tapi memuat catatan teknis sedetil mungkin tentang pembangunan saluran irigasi Sungai Gomati. Ini bukti otentik betapa jagonya sistem teknik dan pertanian mereka. Kalian perhatiin nggak ada motif yang berulang dari pahatan-pahatan tadi? Betul, motif jejak kaki. Ini tuh metafora visual yang kuat banget loh dari masa lalu. Di satu prasasti, jejak kaki rajanya sebagai Dewa Wisnu, di prasasti lain, jejak kaki hewan tunggangan dewa. Lewat gaya pahatan begini, para penguasa Tarumanegara seolah-olah lagi ngasih stempel otoritas mutlak mereka, baik itu secara keduniawian maupun ilahiyah. Secara harfiah, mereka lagi menjejakkan kekuasaan mereka di atas tanah biar dilihat semua orang. Bagian ketiga, kejayaan era Raja Purnawarman. Semua stempel kekuasaan yang luar biasa tadi akhirnya ngebawa kita ke satu sosok sentral, penguasa terbesar, sang arsitek utama di balik zaman keemasan Tarumanegara. Coba tebak, angka apa ini? 11 km. Kalau di zaman modern, bikin saluran air 11 km mah tinggal panggil ekskavator dan alat berat lainnya. Tapi bayangin, ngelakuin ini di abad ke-5 Masehi, cuma model tenaga manusia dan alat-alat tradisional. Angka 11 km ini adalah panjang saluran irigasi Sungai Gomati yang pembangunannya diperintahkan langsung sama Raja Purnawarman. Gila banget kan? Nah, prestasi teknik masif inilah yang jadi fondasi utama kekuasaan Purnawarman. Dia ini pemimpin yang super visioner. Makanya, dia nggak cuma dihormati sebatas raja, tapi dipuja beneran layaknya penjelmaan Dewa Wisnu di bumi. Kalau kita ingat mitologi Hindu, Wisnu kan sang dewa pemelihara alam semesta. Nah,
Dengan ngebangun infrastruktur raksasa yang bisa mencegah banjir dan mengairi ladang rakyatnya, Purnawarman ini secara harfiah mewujudkan sifat sang pemelihara itu di dunia nyata. Dia berhasil mengubah kerja keras manual jadi kemakmuran buat seluruh rakyatnya. Bagian keempat, kehidupan sosial dan ekonomi. Dan ini dengan sangat apik menggambarkan gimana sih rasanya jadi warga sipil di bawah naungan kerajaan kuno ini. Roda ekonomi mereka itu muternya pesat banget. Kesuksesan ini jelas bukan hasil sihir, tapi murni hasil dari manajemen tata air mereka yang brilian. Pertanian mereka sangat maju berkat irigasi Gomati tadi. Karena mereka hidup di sekitar sungai, otomatis sungai-sungai ini dijadiin kayak jalan tol buat transportasi dan dagang. Letaknya yang strategis bikin mereka jadi pusat perdagangan lokal yang sibuk. Di waktu yang sama, denyut kehidupan sosial mereka kental banget sama budaya India, di mana agama Hindu aliran Wisnu jadi pedoman hidup utama mereka. Jadi, dari sini kita bisa lihat alur logis yang keren banget dari masyarakat mereka. Semuanya terhubung satu sama lain. Di langkah pertama, kaum Brahmana ngurusin hal spiritual dan nyatat sejarah di prasasti. Ini ngasih fondasi yang kuat buat langkah kedua, di mana raja dengan otoritas penuhnya bisa ngasih komando bikin mega proyek infrastruktur kayak saluran sungai. Terus ujungnya di langkah ketiga, rakyat di akar rumput yang mengeksekusi proyek itu, dan pada akhirnya mereka juga yang nikmatin hasilnya lewat panen melimpah dan dagang yang lancar. Ini contoh nyata dari sebuah peradaban yang berfungsi dengan sangat harmonis. Bagian kelima, kemunduran dan akhir Tarumanegara. Yaps, setelah ngalamin puncak kemakmuran yang gemilang, kita harus pelan-pelan melihat gimana jejak-jejak kekuasaan kerajaan yang tadinya kokoh ini perlahan mulai pudar di sekitar abad ke-7. Emangnya apa sih yang terjadi di abad ke-7? Sederhananya, ada pergeseran kekuatan yang lumayan besar. Tarumanegara mulai kena tekanan dari berbagai kekuatan saingan mereka. Terus, yang paling krusial, muncul kekuatan baru di wilayah yang sama, yaitu Kerajaan Sunda. Secara politik dan struktural, Tarumanegara ini pelan-pelan melemah, terpecah, dan akhirnya digantikan sama kekuatan baru ini. Tapi satu hal yang pasti, entitas politik kerajaannya mungkin runtuh, tapi pencapaian fisik dan kebudayaan yang mereka rintis nggak pernah benar-benar mati. Sebagai penutup, coba deh kita renungin kutipan ini bareng-bareng. Sebuah kerajaan bisa runtuh, namun jejak inovasi dan budayanya akan abadi di atas batu. Tarumanegara ini ngajarin kita kalau penguasa itu ya boleh aja berganti-ganti. Nama kerajaan juga bisa lenyap dari peta. Tapi karya nyata, kayak sistem irigasi yang ngehidutin orang banyak tadi, bakal terus berbekas dan dihormati sampai ribuan tahun ke depan. Dan ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir buat kita semua hari ini. Di era digital sekarang ini, prasasti macam apa sih yang lagi kita pahat? Jejak seperti apa yang peradaban kita bakal tinggalin buat dibaca sama manusia 1500 tahun dari sekarang? Keren kan buat dipikirin? Oke, itu aja eksplorasi kita hari ini. Terima kasih banyak udah nyimak, dan sampai jumpa di bahasan seru berikutnya.